Om Swastiastu. Berjumpa kembali bersama saya Niwayan Suwadnyani dari SD Negeri 1 Bulian. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Iwayan Widianayase. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 1 Bulian. Om Swastiastu Pak Wayan. Swastiastu Bu Wayan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu. Yeah. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya. Sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran Bapak di kelas, atau sebelum kita melakukan proses supervisi akademik. Adapun tujuan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan mengapa kita melakukan praobservasi ini, yaitu untuk sebagai persiapan Bapak supaya lebih percaya diri dan lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Begitu ya Pak ya? Nah, ada beberapa pertanyaan yang sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran hari ini? Baik, terima kasih Bu Wayan atas waktunya. Jadi terkait pertanyaannya Bu Wayan tentang tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran saya nanti yaitu yang pertama, murid mampu menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama Bu ya. Kemudian yang kedua, murid mampu melakukan percobaan perubahan wujud benda karena pengaruh energi. Demikian Bu Wayan. Ini berarti ada dua tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu ada menganalisis perubahan wujud benda, terus yang kedua percobaan. Percobaan mengenai perubahan wujud benda karena pengaruh energi. Baik, Pak. Nah, pertanyaan tiang yang kedua itu, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak lakukan atau yang ingin Bapak capai nanti dalam pembelajaran? Baik, terkait area pengembangan ya, jadi pada pembelajaran nanti saya ingin murid itu memiliki kemampuan menganalisis ya, yaitu terkait perubahan wujud benda. Selain itu, murid juga mampu berkolaborasi dalam kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan, karena nantinya saya akan melaksanakan pembelajaran berupa praktek tentang perubahan wujud benda. Demikian Bu. Baik, berarti ada dua juga area pengembangan yang ingin Bapak capai, yaitu menganalisis perubahan wujud benda. Yang kedua adalah kemampuan berkolaborasi dalam kelompok. Baik. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas? Misalnya dari strategi pembelajaran, metode, atau model pembelajaran Bapak lakukan. Baik, terkait model pembelajaran, karena ini berkaitan dengan area pengembangan, jadi model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti adalah PBL Bu ya, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian strateginya mungkin diskusi kelompok ya. Di samping itu nanti ada juga sedikit pembelajaran berdiferensiasi, karena nanti masing-masing kelompok itu tidak melakukan praktek yang sama. Mungkin kelompok satu melakukan praktek ini, kelompok dua melakukan praktek ini, dan itu terkait dengan LKPD yang didapat oleh masing-masing kelompok. Demikian. Nah, itu strategi pembelajaran Bapak ada pembelajaran berdiferensiasinya. Pembelajaran berdiferensiasi mungkin terkait nanti pada prosesnya. Nah, selanjutnya itu pertanyaan tentang media pembelajaran yang Bapak gunakan. Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan nanti ada video Bu, ada video pembelajaran. Nanti saya akan menampilkan tentang dalam video tersebut nanti ada tentang perubahan wujud benda gitu. Kemudian ada alat-alat praktek. Alat-alat prakteknya tidak barang-barang yang yang susah dicari, jadi bahan-bahannya mudah. Ada lilin, kemudian ada kapur baru situ, kemudian ada korek api, ada es batu,
kemudian ada semacam tungku gitu ya, karena tungkunya nanti saya gunakan batu bata. Jadi media-media yang saya gunakan itu semuanya yang mudah dijangkau oleh siswa, jadi tidak ada yang membeli, mungkin yang membeli cuma lilin saja sama es batu, demikian sih. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan proses pembelajaran ini di kelas? Sesuai dengan jadwal sih Bu, hari Rabu, karena memang kebetulan hari Rabu ada mata pelajaran IPA yaitu membahas tentang perubahan wujud benda. Baiklah Bapak, nanti di hari Rabu Ya. saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan observasi kelas. Nanti setelah itu kita akan melakukan yang akan mencatat proses jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian kita akan melakukan, setelah itu kita akan melakukan pasca observasi yang nantinya akan ditemani oleh Ibu pengajar praktik di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Jadi apa yang saya dapatkan terkait dengan percakapan kali ini, yang pertama mungkin saya sedikit lega ya, karena saya mampu mengutarakan atau menjelaskan apa yang menjadi rencana saya nanti. Kemudian harapan saya nanti mungkin depannya adalah sedikit perbaikan seandainya pada saat pembelajaran nanti ada kekurangan, mungkin nanti ada perbaikan lah terkait kekurangan tersebut. Mungkin itu saja. Baiklah Pak, terima kasih sama-sama atas waktunya dan Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi ini. Nanti ketemu lagi pada saat observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Tiang ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih sekali lagi Pak Kalian. Sama-sama. Ya, silakan untuk kembali. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Ya, sebelum lanjut, Bapak mau cek kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Desi. Kenapa Desi? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Terus Ayu kenapa? Nggak tahu. Izin kemana? Ke rumah kakaknya. Ke rumah kakaknya. Berarti 2 orang yang tidak masuk. Nah, pada hari ini ya, kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya. Namun sebelum lanjut, mari kita menyanyikan lagu Indonesia. Ya, silakan anak-anak berdiri semuanya ya. Silakan berdiri. Nanti ikuti aba-aba dari Bapak. Sudah siap semuanya? Baik, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan
Ya, lanjut lagu yang kedua, lagu dimensi profil pelajar Pancasila. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Baik. Mana suaramu? Mana nyanyianmu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, asik-asik, ya! Ya, tepuk tangan dulu ya. Silakan duduk kembali, silakan ya. Nah, sekarang kita akan belajar ya wujud zat dan perubahannya. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sifat-sifat zat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perubahan dari zat tersebut. Silakan keluarkan bukunya. Ini ya, ada es yang dibiarkan di tempat terbuka, lama-lama dia menjadi Cair. ada lilin yang dibakar, kemudian ada air yang dipanaskan, ya, Pak. Ya. Sebelum lanjut, kita ice breaking dulu sebentar ya. Silakan anak-anak berdiri kembali, biar semangat ya. Yang pertama adalah tepuk semangat. Sudah siap semuanya? Ikuti aba-aba dari Bapak. Tepuk semangat. Ya, kemudian yang kedua tepuk PPK. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tepuk tangan dulu ya. Silakan duduk kembali. Ya, kemudian ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu menganalisis ya, anak-anak mampu menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat melakukan percobaan. Nanti kita akan melakukan percobaan tentang perubahan wujud zat karena energi panas maupun dingin. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat mengaitkan energi panas dan dingin terhadap perubahan wujud benda. Kemudian Bapak punya pertanyaan buat kalian. Kalian pernah menjemur baju? Lama-lama dia menjadi Kering. ketika baju basah itu mengandung apa? Air. Mengandung apa? Air. Kemudian dia menjadi kering. Nah, kemana airnya itu? Menguap. Hah? Menguap. Apa yang menyebabkan menguap? Matahari. Sinar matahari. Sinar matahari. Kemudian kalian pernah melihat es krim yang tiba-tiba menjadi meleleh? Pernah. Apa yang menyebabkan? Sinar matahari. Kalian pernah memasukkan air ke dalam freezer? Pernah. Apa yang terjadi? Beku. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, kita akan melakukan percobaan namanya, ya, melakukan percobaan. Nanti kita akan melakukan percobaan sesuai dengan kelompok. Nah, sekarang kalian silakan bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak berikan. Silakan. Mana apal? Apal mana? Ini ya, kita medinya. Kemudian yang terakhir. Nah, sekarang kita ambil alat-alatnya ya.
Lilin, lihat di sana lihat. Lilin. Apa lagi? Nah, ambil bata 2 ya, Michael. Bata. Silakan. Silakan dinyalakan ya. Oh ini, nyalakan lilinnya ya. Jadi, taruh di sini. Ya, taruh isi kartu kuasnya. Isi 3 aja ya. Nyalakan lilinnya saja. Ya, jangan. Nah, yang dapat lilin, ikuti langkah-langkahnya. Kan di sana kan sudah ada langkah-langkahnya. Nah, ya. Mulai dari nyalakan lilin, kemudian perhatikan bagaimana wujudnya. Ya. Ini sudah. Ya, tunggu ya. Apa yang silakan jawab ikuti langkah-langkahnya ya. Kalau air dipanaskan apa yang terjadi? Nah, ini kebalik. Pakai tisu. Sambil jawab pertanyaannya ya. Nah, apa yang kamu itu namanya berdiri dan muak. Oh, apa yang keluar? Apa yang keluar? Apa yang keluar? Jangan. Itu namanya gas. Dari padat menjadi gas. Ya, paham? Nah, sekarang taruh es di atasnya. Taruh es di atasnya. Ya, tunggu sampai. Nah, ya, jangan panik. Ini apa? Tunggu sampai. Nah ini, tadi kan sudah panaskan ini. Jadi padat. Kenapa ini jadi padat? Di sini kan panas, dia melilit, meleleh. Kemudian di sini kan jauh dari panas, dia kemana tuh? Wih, apa? Ini namanya gas ya. Ini namanya uap air. Apa itu? Dimatikan apinya. Ya. Ya. Didiamkan saja. Dimatikan apinya. Ya. Biarkan saja. Dimatikan apinya. Sudah ya? Sudah dimatikan apinya? Sudah siap semuanya? Baik, siap-siap kita presentasi ya. Yang pertama adalah kelompok
apel. Silakan apel ya. Yang lain dengarkan ya. Yang lain dengarkan ya. Langsung duduk yang manis ya. Selamat pagi teman-teman. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok apel akan menyajikan hasil diskusi kami Tentang apa itu? Ini. tentang karakter Tentang tentang apa itu mencair. coba ya, tentang apa? Tentang apa? Kelompok apel? Apa itu mencair? Apa itu mencair? Yang lain dengarkan ya. Menurut kalian, apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Jawabannya, lilin akan meleleh. Lilin akan meleleh. Michael, oh yang malu Michael. Menurut kalian, mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Jawabannya karena membekuk. Nomor 3, menurut kalian apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Jawabannya, api menyebabkan panas, dingin menyebabkan membekuk. Sekian dari kami. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Apa yang terjadi ketika digunakan akan meleleh? Akan meleleh. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, silakan ditutup ya. Sekian dari kami tutup dengan para mesanti. Lanjut kelompok mangga. Yang lain dengarkan baik-baik ya. Selamat pagi teman-teman. Lanjutnya apa dulu ya? Kami dari kelompok mangga akan menyajikan hasil diskusi kami tentang apa itu menguap dan mengembun. Apa itu menguap dan mengembun? Coba perhatikan ya. Apa yang terjadi ketika air terus-menerus dipanaskan? Jawabannya mendidih dan menguap. Ya, air dipanaskan katanya mendidih dan menguap. Lanjut. Apa yang menyebabkan air dapat berubah untuk menjadi gas? Jawabannya panas dari api. Ya. Lanjut. Menurut kalian, jika pada kutub pagi tidak diberikan es batu, apakah akan muncul air di permukaan kutub pagi? Jawabannya tidak. 4. Mengapa es bisa membuat uap air berubah untuk menjadi cair? Jawabannya karena es batu dingin. Sekian dari kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa yang terjadi ketika air dipanaskan? Mendidih dan menguap. Mendidih dan menguap. Ya. Kenapa dia mendidih? Karena ada panas dari api. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami tutup dengan para mesanti. Ya, apa lanjut ya? Dari hasil percobaan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa ketika air dipanaskan itu akan berubah menjadi apa? Menguap. Menjadi apa? Pisang. Air. Mengeluarkan mendidih. Mendidih dan keluar apa? Keluar apa? Itu disebut dengan menguap. Nah, kemudian ketika lilin dipanaskan, apa yang terjadi?
itu disebut dengan lelehan, itu disebut dengan mencair. Jadi mencair itu adalah dari padat menjadi cair. Kalau menguap itu adalah dari air menjadi gas. Kemudian ketika air dimasukkan ke dalam freezer, air berubah menjadi apa? Sama seperti contoh tadi, ketika lilin tidak dipanaskan maka dia akan kembali itu disebut dengan apa? Perubahan dari cair menjadi padat disebut dengan kemudian lanjut. Tadi kapur barus dipanaskan dari padat menjadi apa? Menjadi apa? Disebut dengan menyublim. Kemudian dari gas menjadi padat berubah menjadi apa dia? Itu disebut dengan mengkristal. Kalau begitu coba perhatikan gambar ini ya semuanya. Nah, Bapak punya. Padat menjadi cair disebut dengan apa? Ya. Padat menjadi cair disebut dengan mencair. Lanjut. Cair menjadi padat disebut dengan apa? Apa? Lanjut. Nah, cair menjadi gas disebut dengan apa? Apa? Menguap. Lanjut. Gas menjadi cair disebut dengan apa? Mengembun. Ya, cair menjadi gas. Apa namanya? Apa itu? Gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Pernah lihat kalian ada daun tapi ada airnya di pagi hari? Pernah nggak? Itu disebut dengan apa? Iya, embun pagi. Itulah perubahan dari gas menjadi cair. Disebut dengan embun. Ya. Bangga ya. Ya. Siap. Kalau begitu, sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Kalau begitu, ya. Kenapa? Tidak ada, ya. Tidak ada, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan anak-anak jawab pertanyaan. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan. Ya, silakan. Sudah siap semuanya? Sudah? Sudah? Baik, Bapak bagikan ya. Isi nama. Silakan isi nama ya. Sudah? Sudah semuanya? Ada yang belum? Coba. Di Putri sudah? Sudah Putri? Dijawab. Dijawab. Sudah? Sudah. Eko sudah? Mang Yuna sudah? Mari, aku ikut. Sudah? Sudah semuanya? Akilah sudah? Ya, kalau begitu kita periksa, ya, sama seperti kemarin. Ya, sama seperti kemarin. Kalau salah di coret.
Kalau benar, tidak usah diapa-apakan ya, biarkan saja. Nomor soalnya dicoret ya, jangan jawabannya dicoret ya. Diamkan ya. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Baik. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Peleburan perak. 2. Menjemur ikan asin. 3. Membuat agar-agar. 4. Membuat es. Dari keempat kegiatan tersebut, yang mana memanfaatkan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair? Yuk, yang mana? C. Kalau C itu membuat agar-agar. Agar-agar itu kan dari cair menjadi padat. Lalu yang mana jawabannya? A. Peleburan perak. Ya. D. Lanjut. Nomor 5. Ibu memasak air di dapur. Uap air yang keluar dari cerek menunjukkan terjadinya peristiwa apa? Ya, menguap. Ada yang betul semua? Yang betul semua angkat tangannya. Yang betul semua angkat tangannya. Yang salah satu angkat tangannya. Ya. Salah 2? Salah 3? Salah 4? Salah 5? Iya. Ya. Silakan dikumpulkan sama dan KPD-nya juga. Silakan duduk kembali ya. Tapi jangan duduk tempat semula. Masih di kelompok ya. Masih di kelompok ya. Masih di kelompok ya. Sudah? Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak punya pertanyaan buat kalian. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Wujud zat dan perubahan. Ya, kalau dari es batu menjadi air disebut dengan apa? Air. Dari air menjadi es batu disebut dengan apa? Membeku. Dari air menjadi uap disebut dengan apa? Menguap. Dari uap menjadi air disebut dengan apa? Yang pagi hari? Dari padat menjadi gas disebut dengan apa? Dari gas menjadi padat disebut dengan apa? Pembuatan garam. Dan pista. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Ini kita refleksi ya. Bapak punya 3 pertanyaan buat kalian. Apakah kalian senang belajar hari ini? Kalian belajar ada kesulitan yang dihadapi? Tidak. Kalau begitu, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang energi. Belajar tentang apa? Energi. Salah satu bentuk energi adalah energi panas. Ya. Ada energi panas, ada energi listrik. Kemudian energi itu bisa berubah. Contohnya dari energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa? Kipas. Iya. Lebih lengkapnya kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Sekarang ada pertanyaan belum? Iya. Kalau begitu silakan berdiri ya. Sebelum kita tutup pelajaran, mari kita berdoa sebentar. Berdoanya Bapak pimpin ya. Berdoa mulai.
Kita akhiri dengan para mesanti. Anak-anak bisa istirahat ya. Swastiastu, Buayan, Suami, selaku CGP yang hari ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi terkait dengan tugas di aksi nyata modul 2.3 seperti itu. Nah sekarang rekan sejawat di sini adalah Pak Wayan Budianto. Bagaimana Bu persiapannya? Sudah baik. Pak Wayan bagaimana? Sudah. Untuk percakapan praobservasi yang sudah lihat tadi, kemudian sudah dilakukan dengan baik, kemudian observasinya juga sudah dilakukan dengan baik. Nah untuk hari ini agar tidak terlalu panjang lebar, waktu dan kesempatan saya langsung berikan kepada Ibu Wayan selaku CGP untuk melaksanakan percakapan coaching ya terkait dengan supervisi akademik, yaitu percakapan pasca observasi. Untuk waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Ibu. Silakan Bu. Baik, terima kasih dan ucapkan kepada Ibu Lanjar Hafid, Ibu Evi Ardini. Pada kesempatan kali ini yang akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Bapak Iwayan Budianto selaku guru kelas 4 di SD Negeri 1 Buayan yang telah saya observasi pada minggu lalu. Om Swastiastu, Pak Wayan. Baik, untuk percakapan pasca observasi ini saya akan melakukan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai jalannya proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Adapun tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nih Bapak lihat. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses pembelajaran di dalam kelas dan setelah saya observasi Bapak? Baik, terima kasih Bu Wayan, Bu Evi, Om Swastiastu. Jadi terkait dengan pertanyaan Bu Wayan ya tentang perasaan saya, yang pertama setelah praobservasi kemudian observasi, saya merasa sedikit lega, artinya apa yang saya rencanakan sudah berjalan dengan maksimal, walaupun ada beberapa yang masih kurang karena mungkin itu kendala dari muridnya sendiri karena belum terbiasa dengan model pembelajaran yang saya terapkan. Jadi kedepannya mungkin itu yang menjadi fokus saya untuk perbaikannya. Kemudian yang kedua, saya juga merasa senang karena pada saat pembelajaran tadi tidak ada kendala-kendala yang berarti. Dari segi teknis, dari segi jalannya pembelajaran semuanya berjalan lancar dan tidak ada hambatan yang bisa menghambat jalannya pembelajaran. Demikian Bu Wayan. Jadi Bapak sudah lega nih. Ya, lega sekali. Untuk pertanyaan kedua, bisa Bapak ceritakan kembali dari tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai dan area pengembangannya yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran? Baik, terima kasih Bu Wayan. Jadi sesuai dengan hasil praobservasi ya. Jadi tujuan pembelajaran saya itu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, peserta didik mampu melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh panas maupun dingin. Kemudian area pengembangan saya adalah, jadi anak-anak saya harapkan bisa menganalisis ya, melalui percobaan yang sudah saya berikan, anak-anak bisa menganalisis bahwa ternyata inilah yang menyebabkan benda itu bisa berubah. Selain itu, saya juga mengembangkan di area berkolaborasi, karena sebelumnya memang jarang anak-anak itu untuk dituntut berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Nah, selain itu saya juga mengembangkan keterampilan
berbicara di depan. Seperti yang saya ucapkan tadi, itu memang jarang sekali saya lakukan di kelas, makanya itulah yang ingin saya kembangkan ke depannya supaya anak-anak itu terbiasa berbicara di depan kelas maupun mengajukan pendapat pada saat jam pembelajaran berlangsung. Demikian Bu ya. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang Bapak mencapai. Yang pertama itu menganalisis perubahan itu benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua melakukan percobaan energi, berarti perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh energi panas maupun dingin. Dari area pengembangan yang Bapak katakan tadi, apakah sudah berhasil Bapak terapkan di dalam kelas? Oke, baik, terima kasih Bu Wayan ya. Jadi ini terkait dengan area pengembangan. Yang pertama menganalisis Bu ya. Dari segi menganalisis, kalau saya hitung-hitung sekitar 70% ya dari jumlah murid sudah mampu walaupun ada beberapa yang belum bisa karena kemungkinan ketika saya tinggal dia bermain itu dia nggak fokus itu ya. Kemudian dari segi keterampilan berbicara di depan, saya rasa sudah 95% anak-anak sudah mau ke depan walaupun belum mampu berbicara atau belum mau berbicara. Cuma yang ingin saya katakan artinya bahwa ketika anak-anak itu mau ke depan saja itu menurut saya sudah bagus ya, karena dari awalnya yang belum pernah tapi anak-anak sudah mau ke depan, berarti menurut saya itu sudah bagus. Demikian sih Bu Wayan. Berarti area pengembangan yang Bapak ingin capai itu sudah berhasil nih Ya, sudah. dilakukan di kelas. Apa kira-kira kendala atau kekurangan yang Bapak alami saat melakukan pembelajaran? Kendalanya Bu Wayannya yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin karena anak-anak belum terbiasa dengan model pembelajaran yang saya terapkan, jadi agak sedikit lama ya, membutuhkan waktu lama. Yang kedua karena sama seperti tadi anak-anak belum terbiasa berkolaborasi, jadi ketika mereka mengerjakan sesuatu harus ada semacam tuntunan dari saya. Jadi saya harus jelaskan ini dulu, ini tugas kamu, ini tugas kamu. Itu juga memakan waktu. Yang kedua, ketika tampil ke depan, karena ini memang pertama kali juga, jadi sama, jadi membutuhkan waktu juga karena memerlukan arahan dulu siapa yang berbicara, siapa yang membuka, siapa yang menutup, karena mereka belum terbiasa, jadi di sana membutuhkan waktu juga. Demikian sebenarnya. Ya, baik, berarti kendala Bapak yang Bapak hadapi itu tentang pengelolaan Kelas. pengelolaan kelas dari segi waktu, dan anak-anak belum bisa mandiri atau masih perlu tuntunan dari Bapak untuk melakukan sesuatu kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa tindak lanjut Bapak untuk mengatasi masalah-masalah yang Bapak hadapi? Nah, seperti tadi anak-anak masih perlu tuntunan untuk maju presentasi ke depan. Bagaimana tindak lanjutnya? Nah, rencana tindak lanjut saya sih karena ini baru permulaan, kedepannya sih ingin saya melanjutkan apa yang sudah saya rencanakan, yaitu menggunakan metode pembelajaran ini, tentunya dengan harapan supaya anak-anak itu terbiasa ya, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa ini baru pertama kali. Untuk kedepannya mungkin saya akan lebih sering menggunakan ini dengan harapan anak-anak sudah terbiasa dan sudah mandiri ketika saya beri metode ini. Silakan berkelompok, jadi mereka secara mandiri sudah bisa menentukan apa tugasnya dan bagaimana cara kerjanya. Mungkin demikian semuanya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan ini dapat terrealisasikan dan dapat terwujud, sehingga nanti Bapak dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas ini. Demikian, sebelum dia akhiri percakapan pasca observasi ini, kira-kira Bapak bisa menyimpulkan apa hasil dari percakapan pasca observasi yang telah kita lakukan pada hari ini? Baik, kesimpulan saya, jadi saya bisa memahami ya apa
keunggulan dari proses pembelajaran saya yang terapkan, kemudian apa kelemahannya, sehingga dari sana saya bisa menentukan rencana tindak lanjut ke depannya. Mudah-mudahan ke depannya bisa berjalan lancar dan apa yang menjadi tujuan saya dalam pembelajaran bisa tercapai. Terima kasih. Baik, terima kasih yang ucapkan kepada Bapak Widana Esther sudah memaparkan dari tujuan pembelajaran, dari area pengembangan dan kendala-kendala yang Bapak hadapi. Semoga menjadi inspirasi untuk kedepannya lagi melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Demikian tadi percakapan pasca observasi saya bersama Bapak Iwayan Widianayase. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik Ibu Evi Arini untuk memberikan umpan balik atau tanggapan mengenai percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Demikian Ibu, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Sudah ya Bu Wayan dengan Pak Widianayase. Jadi Bu Wayan di sini selaku coachnya, gitu ya. Kemudian Pak Widianayase selaku coachnya. Jadi apa yang sudah dilakukan tadi saya apresiasi terlebih dahulu, sudah sangat baik ya. Jadi percakapan pasca observasi yang dilakukan sudah berjalan aktif, kemudian memenuhi daripada prinsip coaching. Ada yang saya di sana saya perhatikan tadi prinsip kemitraannya sudah masuk, kemudian gestur tubuhnya ya sangat berpengaruh. Bagaimana tadi Bu Wayan seperti itu ya dengan Pak Widianayase ya saling bertatapan. Jadi kita tidak boleh melepaskan kan pandangan kan seperti itu ya. Kita harus fokus dengan kunci kita. Bu Wayan tadi sebagai coach sudah sangat bagus ya. Kemudian proses kemitraan yang lainnya juga dari rekan sejawat Pak Widianayase tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya dengan baik. Kemudian juga Bu Wayan tidak memberikan nasihat ya, tadi saya perhatikan bagus sekali, tidak menggurui, justru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali dari apa aspek perkembangan diri yang ingin dikembangkan oleh Pak Wayan Widianayase ya. Kemudian di sana ada proses kreatif juga, percakapannya dua arah sudah sangat bagus. Kemudian bagaimana Bu Wayan mendengarkan dengan baik, kemudian mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Wayan sehingga bisa menyimpulkan dengan baik seperti tadi ya. Kemudian di situ ada juga tindak lanjut yang konkret ya dari apa yang sudah dilaksanakan pada saat observasi. Ada tindak lanjut yang disampaikan oleh rekan sejawat, sedangkan dalam area pengembangan dirinya tadi ya, kalau tidak salah itu berkaitan dengan penggunaan ice breathing seperti itu ya. Itu nanti itu sudah muncul ya Bu Wayan ya, Bu Wayan sudah menggali itu sehingga Pak Wayan tahu nilai dirinya itu sekarang seperti apa. Dan tadi Pak Wayan juga sudah menyimpulkan dengan baik ya apa yang harusnya dilaksanakan sebagai proses tindak lanjut dari percakapan pasca observasi seperti itu ya. Kemudian tadi juga percakapannya sudah ditutup dengan memberikan kesimpulan seperti itu ya dari rekan sejawat tersebut. Jadi prinsip-prinsip coaching dalam serangkaian supervisi akademik dari saya sudah sangat bagus. Saya apresiasi Bu Wayan dengan Pak Widianayase ya selaku coach dan kunci sudah sangat baik ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan terkait dengan umpan balik saya hari ini. Semoga untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya Bu Wayan selaku CGP nanti bisa juga memberikan percakapan dari mungkin baca observasi, kemudian bisa juga melakukan observasi atau nanti bisa juga melakukan coaching dengan rekan sejawat yang lainnya seperti itu ya dalam pembelajaran agar hasil yang kita dapatkan itu maksimal secara bersama-sama ya. Pentingnya sekali adalah bagaimana di satuan pendidikan ini bisa maju bersama-sama, bisa bergerak gitu ya. Ada Bu Wayan yang menggerakkan, ada rekan sejawat yang tergerak gitu ya, dan bergerak bersama-sama. Itu tujuannya. Saya ucapkan terima kasih ya atas
apa yang sudah dilaksanakan, mulai dari praobservasi, observasi dan juga pasca observasi, dan saya simpulkan bahwa percakapan coaching sudah berjalan dengan baik dan sempurna. Terima kasih Bu Wayan dan juga Pak Widianiasi. Kata saya tutup ya dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Nggih.